Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan dia bilang cinta, tetapi mengapakah dia abaikan kamu? Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mendapatkan jawapan terhadap kecurigaan kamu kepada seseorang yang kamu sayangi. Dia bilang cinta, tetapi cenderung mengabaikan kamu. Hari ini kita akan cuba mengupas apakah alasan si dia mengabaikan kamu seperti ini. Kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat dan dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Baiklah, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang mengutarakan rasa cinta, tetapi orang ini cenderung mengabaikan kamu. Nah, pasti kamu penasaran ya dan ingin tahu mengapakah dia berperilaku seperti ini. Kita coba lihatkan di sini ya. Siapakah orang ini? Seseorang yang mengutarakan rasa sayang dan cinta, tetapi cenderung mengabaikan kamu. Seolah-olah bersikap acuh dan tidak acuh terhadap hubungan kalian. Teman-teman, di sini ada Four of Heart ya. Saya menangkap energi seseorang yang banyak merenungkan hubungan ini detik ini. Nah, orangnya teman-teman ya, seorang yang suka memikir, seorang yang suka bersendirian dan juga seseorang yang cepat bosan. Nah, daripada kartu yang pertama ini terlihat dengan jelas ya, mungkin ada sesuatu yang monoton di hubungan kalian sehingga dia merasakan mulai lelah, mula merenung ataupun seperti mulai bosan. Saya tidak tahu teman-teman apa yang berlaku di hubungan kalian ya. Mungkin tidak ada kemajuan ataupun tidak banyak yang dapat dia lakukan sehingga dia terpaksa merenungkan kamu. Nah, ada sedikit indikasi energi yang lain ya yang menunjukkan dia mulai curiga seperti kamu ya. Dia mulai curiga sama ada perasaan kamu kepada si dia ini masih sama seperti dulu. Nah, ini dua energi yang cukup berbeza ya. Energi yang pertama seseorang yang mulai bosan. Energi kedua, seseorang yang merasakan insecure. Dia pertanyakannya sama ada kamu masih mencintai dirinya seperti dari awal perhubungan. Saya tidak pasti teman-teman yang mana energi yang resonate dengan kamu. Tetapi yang pasti, persamaannya, orang ini sedang merenungkan hubungan kalian ya. Sama ada dia sudah bosan ataupun dia merasakan kamu mulai seperti pudar ya. Perasaan kamu mulai pudar terhadap si dia ini. Nah, banyak sesuatu yang ingin dia renungkan. Nah, orang ini teman-teman, orang yang seorang pemikir, seorang yang suka bersendirian, dan saya menangkap seseorang yang berjiwa cukup sensitif. Mungkin detik ini ya, mungkin ada kata-kata yang tersinggung, mungkin ada sesuatu yang kamu utarakan, atau mungkin ada perselisihan faham di antara kalian, sehingga dia sedang merajuk seperti itu ya, dan ingin dipujuk. Nah, ketika kamu tidak memujuk, dia akan sentiasa seperti posisi ini, tidak akan berganjak daripada posisinya. Di sini teman-teman, orang ini ya merupakan seseorang yang benar-benar memiliki hasrat dan keinginan terhadap diri kamu. Dia sangat bersemangat ya ketika dia mengenali kamu, ketika hadirnya kamu dalam hidupnya, dia sangat bersemangat, cukup bersemangat sekali, mempunyai keinginan yang besar. Saya menangkap energi suka sama suka ya, tetapi entah mengapa pada waktu yang sama, kerana bersebelahan dengan Four of Heart, saya juga menangkap seperti masing-masing menghindar satu sama lainnya detik ini. And I don't know why ya. Saya menangkap energi seolah-olah kamu sedang menghindar daripada si dia, dia juga turut menghindar daripada kamu. Nah, ada sedikit energi ke arah itu. Tetapi dia seorang yang cukup percaya diri, seorang yang cukup bersemangat sekali, dan dia sukakan perkara-perkara yang baru. Dia tidak sukakan sesuatu yang monoton, kerana jika sesuatu itu monoton, dia akan cepat bosan ya, seperti itu ya. Orang ini mempunyai semangat yang cukup tinggi. Orang ini juga merupakan seorang yang sangat mementingkan
keuangan teman-teman ya. Keuangan itu cukup penting pada dirinya saat ini. Nah, mungkin ya ini indikasi seseorang yang juggling teman-teman ya. Mungkin ada kondisi keuangan yang membuatkan dia merenung. Kerana di kartu Rider-Waite Tarot Deck teman-teman ya, ini adalah Two of Coins ataupun Two of Pentacles. Nah, di sini dengan jelas memperlihatkannya Two of Diamonds, seseorang yang sedang juggling dengan kondisi keuangannya. Mungkin ada sesuatu yang dia baru mulakan, baru kerjakan dan dia perlu memfokuskan energinya kepada pekerjaan. Tetapi entah mengapa ya, saya menangkap ada sesuatu yang tidak seimbang di sini. Sesuatu yang membuatkan dia cukup galau, cukup risau ya. Mungkin, I don't know you guys, apakah pengeluaran melebihi ya keberuntungan seperti itu, outputnya melebihi input ya, membuatkan dia seperti terpaksa memfokuskan energinya kepada pekerjaan. Nah, di sini ada sesuatu yang perlu dia selaraskan sehingga dia banyak merenung ya, banyak mendiamkan kamu, banyak mendiamkan diri. Daripada ketiga-tiga kartu ini teman-teman ya, saya tidak percaya ini adalah berkaitan dengan kamu ya. Tidak semua perkara itu berkaitan dengan kamu. Maka don't take things too personal. Saya lebih menangkap seperti ini ada kaitan dengan pekerjaannya. Ada kaitan dengan kehidupannya. Sesuatu yang dia baru mulakan. Yang membuatkan dia seperti terlalu banyak memikir ya. Apakah pekerjaan ini akan membuahkan hasil? Apakah dia akan mendapat bonus? Apakah pekerjaan ini akan menguntungkan dirinya untuk sebuah waktu yang jangka panjang? Seperti itu ya. Maka dia seperti tidak memikirkan kamu. Saya lebih menangkap dengan kehadiran kad yang ketiga ini. Ini lebih ke arah keuangan teman-teman yang membuatkan dia seperti cukup distracted ya, terganggu dan tidak memikirkan kamu. Nah, energi yang lain ya teman-teman, ada sesuatu yang perlu dia imbangi di sini. Saya tidak tahu teman-teman ya, apakah keluarganya dengan kamu, pekerjaannya dengan kamu, ataupun ada pihak lain yang perlu dia imbangi dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi siapakah dia. Oh, di sini banyak angka 2 ya. Orang ini teman-teman jelas terlihat bukan saja orang yang cepat bosan, tetapi dia juga seseorang yang sangat mencintai kebebasannya. Dia tidak suka dikekang, tidak suka dikejar. Nah, jikalau terlalu dikejar, orang ini akan cuekin kamu dan menghindar. Nah, daripada kartu-kartu yang berdiri tegak ini sahaja ya, seperti sudah memperjelaskan mengapakah dia bilang cinta tetapi mengabaikan kamu. Saya merasakan orang ini agak takut berkomitmen terlalu cepat dengan kamu. Ada banyak kebutuhan kamu, harapan kamu yang tidak dapat dia laksanakan. Dan dia merasa takut ya, kerana dia seperti belum pasti akan kondisi kestabilannya. Maka orang ini tidak berani memberikan kamu sebarang jawapan. Maka dia bilang cinta, tetapi dia seperti menjaga jarak dengan kamu. Nah, itu jelas terlihat ya daripada keempat-empat kartu yang berdiri tegak ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih dalam ya. Seperti apakah dia menganggap kamu detik ini ya. Kerana orang ini bilang cinta, tetapi dia mengabaikan kamu. Maka cukup penting untuk kita melihatkannya. Seperti apakah dia menganggap kamu detik ini. Maaf ya teman-teman, sewaktu saya lakukan readingan ini ya di siang hari dan cuacanya wow, amazingly hot teman-teman ya, cukup panas sekali. Seperti apakah dia menganggap kamu detik ini? Wow, teman-teman, di sini ada Six of Spades ya, yang mengindikasikan seperti yang saya sebutkan barusan tadi ya. Saya menangkap dari awal lagi, kalian ini seperti saling menghindar satu sama lainnya. Masing-masing ego, masing-masing sibuk, dan masing-masing tidak duluan berkomunikasi. Saya menangkap dia menganggap kamu seperti seseorang yang seperti mulai perlahan-lahan mendinginkan komunikasi, seperti menghindar, dan semakin hari semakin menjauh. Itu yang saya tangkap di sini ya. Dia dapat merasakan ini dari kamu. Dia merasakan kamu ini semakin hari, sama ada kamu terlalu sibuk dengan kerja dan pekerjaan, ataupun ada hal-hal lain, mungkin berkaitan dengan hati, yang membuatkan kamu semakin hari, semakin berjauhan dengan dirinya. Nah, di sini juga mengindikasikan ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin long distance relationship, yang saling berjauhan. Yang pasti ada yang berjarak di sini ya,
Tetapi dari segi perasaan, bagaimanakah dia menganggap kamu? Dia menganggap kamu yang semakin hari sudah menjauh. Atau dia merasakan kamu memilih untuk menjauh, ya? Ataupun hanya mendiamkan hubungan dan tidak banyak kata-kata. Kita lihatkan pula di sini. Seperti apakah pula kamu menganggap dia detik ini? Wow, teman-teman. Kamu merasakan orang ini benar-benar menyusahkan kamu, teman-teman. Ini bukan lucu, teman-teman, ya. Tetapi kamu benar-benar merasakan orang ini benar-benar membuatkan kamu memikir, membuatkan kamu lelah, membuatkan kamu seperti overthinking, sangat membebankan hati kamu. Nah, dari sudut yang berbeza, kamu juga merasakan orang ini banyak tanggungjawabnya. Sesuatu yang perlu dia fokuskan, mungkin ke arah keluarga, orang tuanya, adik-beradiknya, sehingga ada kalanya sukar untuk mengimbangi kalian. Di sini daripada hati dan perasaan kamu, ya, kamu merasakan kamu begitu mencintai dia, tetapi dia benar-benar seperti membebankan hati kamu. Nah, di sini jelas terlihat, ya, kalian di sini banyak mengalirkan air mata untuk orang ini, ya. Sama ada kamu sedang merindukan si dia, ingin bertemu, ataupun kamu merasakan begitu beban sekali, ya, untuk menjalankan atau meneruskan hubungan ini dengan si dia. Ketika dia menganggap kamu semakin menjauh, kamu pula di sini menganggap hubungan ini begitu sukar, ya, kerana sudah macam-macam yang kamu lakukan di sini, teman-teman. Kamu seperti sering mendahulukan dia ketimbang diri kamu. Kamu sering mengutamakan dia ketimbang diri kamu, ketimbang keluarga kamu. Tetapi teman-teman, sepertinya hubungan kalian ini seperti ini. Dia bilang cinta, tetapi mengabaikan kamu. Tetapi kamu memahami di sini, ya. Kamu memahami mungkin ada banyak tanggungjawab yang perlu dia pikul. Seperti itu, ya. Bottom of the deck. Wow, di sini ada King of Heart. Wow, ini begitu sukar sekali, ya, untuk dijelaskan, ya. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar merasakan kamu ini cukup penting untuk dirinya. Sama ada kalian ini sepantaran atau orang ini jauh lebih tua dari kamu, ya. Yang pasti, teman-teman, dia seseorang yang memendam perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Dia cukup memahami emosi kamu. Dia tahu bila kamu perlu dipujuk, bila kamu perlu diberikan perhatian, dan bila kamu perlu diberikan ruang. Orang ini cukup matang dari segi emosinya. Orang ini tidak mempush kamu, teman-teman, ya. Dia tidak seperti mengekang kamu, tidak push kamu. Nah, itu masalahnya, ya. Kerana terlalu banyak ruang yang dia berikan, sehingga kamu merasakan seolah-olah kamu ini tidak penting di hatinya. Tetapi orang ini orang yang tidak mengekang. Ada kalanya dia memberi kamu impresi, seperti dia hanya datang ketika dia memerlukan kamu. Nah, this makes you really sad, ya, membuatkan kamu sedih. Kamu merasakan, ya, ketika butuhnya saja dia akan datang, teman-teman. Kamu merasakan seperti itu. Dia hanya akan datang ketika dia membutuhkan kamu. Dia memberikan kamu impresi yang seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini cukup dalam. Ada keyakinan cinta di hatinya kepada kamu. Maka dia tidak perlu push, tidak perlu diyakinkan. Seperti mencintai kamu secara santai. Tetapi cinta itu cukup dalam, ya. Orang ini mempunyai kematangan emosi, teman-teman. Saya tidak tahu, ya. Mungkin sebahagian daripada dia di sini sama ada orang yang single, masih lagi jomblo, ataupun sudah memiliki pasangan. Atau dia mungkin pasangan sah kamu sendiri. Baik, teman-teman, kita gunakan kad yang sama. Jikalau sudah bilang cinta, mengapakah dia mengabaikan kamu? Jikalau dia sudah bilang cinta, mengapakah dia mengabaikan kamu? We just go straight to the point, ya, guys. Cuacanya begitu panas, teman-teman, ya. Kita akan lihatkan di sini. Jikalau dia sudah bilang cinta, mengapakah dia abaikan kamu? Queen of Diamonds. Orangnya cukup sibuk, teman-teman. Orangnya sangat mengutamakan pekerjaan. Orangnya cukup tulus, ya. Saya lihat daripada hatinya, orang ini cukup tulus mencintai kamu. Tetapi sepertinya ketika dia kesibukan bekerja, kamu seolah-olah akan diketepikan. Orang ini memang ada sisi pengabaian, cenderung mengabaikan kamu jikalau dia sibuk bekerja. Banyak urusan-urusan domestik yang perlu dia lakukan.
mungkin kerja-kerja di rumah ya, jikalau dia seorang wanita. Jikalau dia seorang lelaki, dia cukup bertanggungjawab. Dia akan selesai semua tugas-tugasnya dahulu sebelum dia datang kepada kamu. Beberapa di antara dia ada indikasi yang dipengaruhi oleh ibunya. Orang tua, teman-teman ya, seorang wanita tua. Sama ada makciknya, ibunya. Sosok orang tua ini cukup berpengaruh dalam hidupnya, teman-teman. Mungkin kakaknya seperti itu ya. Dan dia seperti keutamaan itu diberikan kepada ibunya ataupun sosok orang tua wanita ini. Sosok orang tua wanita ini cukup berpengaruh dalam hidupnya, maka keutamaan itu akan diberikan kepada ibunya. Jikalau ibunya sudah tidak ada, ini mungkin makciknya ya, kakaknya seperti itu. Di sini ada Two of Heart. Wow. Hatinya berbelah bagi, teman-teman ya. Saya lihat di sini hati orang ini begitu berbelah bagi. Ingin menyayangi kamu, tetapi juga keutamaan yang sama perlu diberikan, dibahagikan dua. Sama ada ke keluarganya ataupun orang tuanya. Seperti itu ya. Lebih ke arah ibu, makcik atau seorang kakak. Dia seperti berbelah bagi. Dia sedar, teman-teman ya, hubungan kalian ini semakin merenggang. Dia sedar kamu semakin menjauh. Tetapi hatinya berbelah bagi. To please the mother or to please you. To please the wife or to please you. Nah, kamu sesuaikan. Jikalau dia seseorang yang sudah memiliki pasangannya, suami ataupun isteri, perlu dibahagikan, sama ada menghabiskan waktu dengan orang tuanya, istrinya, suaminya ataupun kamu. Ada hati yang berbelah bagi di sini, sehingga membuatkan dia banyak merenung. Wow, di sini ada Five of Heart ya, yang menunjukkan kekecewaan, teman-teman ya. Saya merasakan ada sesuatu yang berlaku di antara kalian ya, sehingga wujudnya salah faham. Sesuatu yang dia merasakan, seperti saya katakan tadi, hati yang berbelah bagi. Dia cukup kecewa di sini ya. Dia merasakan kecewa kerana ada kalanya dia merasakan kamu ini kurang memahami. Ya, kamu tidak faham apa yang sedang berlaku dalam hidupnya. Banyak perkara yang berlaku di belakang tabir, teman-teman. Seperti di keluarganya ya, dengan orang tuanya, sehingga dia tidak tahu lagi ya, bagaimana untuk membahagikan kasih ini sama rata. Seperti untuk membahagiakan kamu itu juga sukar, untuk membahagiakan keluarga atau pasangannya juga itu sukar. Sesuatu yang membuatkan dia benar-benar kecewa di sini ya. Saya merasakan detik ini dia cukup bersendirian. Nah, bukan kamu sahaja yang merasakan orang ini bilang cinta, tetapi mengabaikan kamu. Kesedaran ini wujud di hatinya. Dia sedar dia mengabaikan kamu. Ada hati yang berbelah bagi di sini. Tidak tahu apa yang boleh dilakukan. Bagaimana untuk memperbaiki ini. Saya menangkap ada sesuatu yang dikecewakannya, sama ada dia mengecewakan kamu, ataupun kalian berdua masing-masing kecewa. Wow, di sini ada ketegasan, teman-teman ya. Sesuatu yang perlu dibetulkan. Saya merasa, teman-teman ya, orang ini dikehendaki atau dituntut, sama ada dari pasangan, ibu atau keluarganya, untuk berada di posisi sekarang, mengabaikan kamu. Itu saya tangkap dengan jelas ya. Dan penglibatan dua wanita yang lebih tua ya, sepantaran atau lebih tua, cukup dominan di sini. Saya merasakan ketegasan itu, I don't know you guys how to say this ya, seolah-olah ada seseorang yang cukup tegas dengan dirinya, yang seperti menunding jari, mengarah-ngarahkan dia untuk melakukan sesuatu. Ada ketegasan di sini, teman-teman ya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini teman-teman, ada beberapa di antara kamu yang mungkin ya berdiling dengan seorang janda atau duda, sama ada memiliki anak ataupun tidak. Saat ini saya merasakan dia seperti cukup kecewa dengan kamu. Jikalau dia seorang janda atau duda, ada sesuatu yang berlaku, perselisihan faham yang melibatkan pihak ketiga. Nah, ini senario yang lain ya, kondisi yang lain. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Saya menangkap ada penglibatan pihak ketiga yang membuatkan dia seperti mendiamkan kamu, mengabaikan kamu. Kerana ada perasaan marah, ada perasaan kecewa yang melibatkan orang lain. Kerana saya dapat melihatnya, two court card, kehadiran dua wanita yang lain. Nah, jikalau kamu seorang wanita yang menonton, mungkin ada dua penglibatan lelaki yang lain. Seperti itu ya, tidak tertakluk kepada janda di gambar ini.
Tetapi saya menangkap seperti salah satu daripada pasangannya cukup dominan, inginkan penjelasan. Maka ketika dia disudutkan seperti ini ya, dia cukup kecewa sekali teman-teman. Berbelah bagi. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Memilih kamu ataupun yang lain. Memilih kamu atau ibunya. Memilih kamu atau orang lain. Seperti itu ya. Atau keluarganya. Nah, ini membuatkan dia mengabaikan kamu seketika. Nah, dia bilang cinta. Dia bilang sayang. Tetapi dia abaikan. Sebentar tadi kita ada King of Heart. Yang mengindikasikan seseorang yang cukup matang dari segi emosinya. Dia ada perasaan yang yakin terhadap kamu. Maka ketika dia yakin akan cinta kalian, dia hanya akan mengabaikan kamu kerana dia cukup percaya kamu tidak akan ke mana-mana, bahawa kamu akan memahami situasi dia. Tetapi di sini ya, sepertinya ada pertelingkahan, ada kekecewaan sehingga membuatkan kamu mulai curiga dan dia merasakan kamu mulai kurang yakin akan dirinya. Dia menyedari itu teman-teman ya. Walaupun dia mengabaikan kamu, dia menyedari itu. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada King of Hearts sekali lagi teman-teman. Saya menangkap energi seseorang teman-teman ya, yang mungkin terpaksa berada di pihak yang lain ya, ketimbang kamu. Kerana ini seperti situasi di mana dia sudah disudutkan. Got no other choice, tidak ada pilihan lain ya. Seperti disudutkan untuk berada di pihak yang lebih dominan. Tetapi hatinya tetap bertahan. Daripada gambar ini ya, saya melihat posisi daripada raut wajahnya yang tidak gembira. Tidak gembira ketika dia harus disudutkan di posisi ini. Berada di pihak yang lain. Ketika hatinya ingin berada bersama kamu. Tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan kerana dia seorang yang cukup matang dari segi emosi dan tidak mahu menyakiti mana-mana pihak, berbelah bagi. Maka apa yang dia lakukan kerana memiliki keyakinan cinta terhadap diri kamu, dia abaikan kamu. Nah, seperti itu ya. Jelas teman-teman ya. Jikalau saya terlalu laju hari ini ya, terlalu pantas, mungkin kamu boleh replay video ini. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada Six of Heart. Kamu tahu teman-teman, ketika dia mengabaikan kamu, dia sering memikirkan kamu di sini. Tetapi dia tidak ada pilihan lain kerana dia terpaksa membahagiakan pihak yang satu lagi ini. Sama ada ibunya, pasangan yang lain ya. Dia terpaksa berada di situasi seperti ini dengan harapan kamu dapat memahami kondisi si dia. Tetapi apa yang terjadi, kamu boleh lihat dari pihak kamu ya. Kamu merasakan hubungan ini cukup beban untuk dijalankan. Sudah banyak yang kamu lakukan untuk orang ini, tetapi kamu hanya merasakan kamu sering mengalir air mata teman-teman untuk si dia. Nah, segala sesuatu yang kamu jalankan detik ini ya, dia menyedari itu. Dia sering memikirkan kamu, cara untuk bertemu dengan kamu, memikirkan kamu siang dan malam. Tetapi bersebelahan dengan seorang lagi yang lebih tegas ini, membuatkan kamu lihat raut wajahnya ya, yang tidak happy, tidak bahagia. Dia seperti disudutkan. Maka apa yang dia lakukan, dia abaikan kamu. Wow, another queen ya. Banyak court card hari ini teman-teman ya. Sepertinya we have, wow, almost all four suits teman-teman ya. Daripada queen, spade, heart and club. Di sini saya menangkap energi seseorang yang benar-benar cukup jatuh cinta dengan kamu. Di sini dengan jelas dapat kita lihatkan teman-teman ya, kalian berdua cukup memikirkan satu sama lainnya. Kalian berdua ini seperti saling jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Tetapi detik ini ya, aksi itu dipertikaikan. Tidak ada aksi. Orang ini bukan saja mengabaikan kamu, tetapi tidak ada action. Tidak ada sebarang aksi daripada si dia. Maka di sini kamu cukup dibebani dengan isu ini. Wow, saya tidak tahu teman-teman ya, saya sudah pasang aircon, tetapi kerana meja saya berdekatan dengan jendela ya, boleh dapat rasakan, wow, haba itu ya, cukup panas hari ini dan I'm so distracted. Okay guys, di sini teman-teman, saya dapat merasakan orang ini memikirkan kamu, dan kamu juga turut memikirkan dia ya. Tetapi seperti saya sebutkan tadi ya, sudah saya jelaskan tadi, mengapakah dia bilang cinta, tetapi mengabaikan kamu.
Teman-teman, untuk memperjelaskan isu ini lagi ya, kita lihatkan dengan lebih dalam ya. Apakah hal-hal lain yang sedang dia pertimbangkan detik ini? Mungkin ada hal-hal lain yang berlaku ya, sehingga dia cenderung mengabaikan kamu. Mengapakah dia bilang sayang, bilang cinta, tetapi dia mengabaikan kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Apa sahaja energi yang akan ketarik ke dalam pembacaan ini? Keraguan. Nah, ini cukup sinkron dengan kad yang pertama tadi. Jikalau kamu ingat teman-temannya, di permulaan pembacaan ini saya menangkap energi seorang yang insecure, keraguan mengenai perasaan kamu. Walaupun mungkin ya dia merasakan kamu cukup mencintai si dia, tetapi seiring berjalannya waktu dia merasakan kamu ini semakin menjauh. Maka ada keraguan ya terhadap perasaan kamu kepada dia. Ketika dia meragukan cinta kamu, teman-teman, apa yang berlaku? Dia tidak akan mengejar. Dia akan cenderung mengabaikan kamu. Nah, mengapakah dia lakukan ini? Sepatutnya dia akan mengejar ketika dia merasakan kamu semakin menjauh. Kerana dia sedar, jikalau dia semakin mengejar, ini menunjukkan emosi sebenar dia kepada kamu. Nah, dia tidak mahu melakukan ini. Kerana dia merasakan jikalau dia sering mengejar kamu, terlalu mengejar kamu, kamu akan semakin menjauh. Nah, kedengaran agak pelik ya, tetapi ini permainan yang dia mainkan. Dengan menjaga jarak dengan kamu, walaupun kamu merasakan ada sisi pengabaian dari si dia kepada kamu, ini dengan cara yang lebih berkesan untuk mengikat kamu, dengan mewujudkan rasa penasaran di hati kamu. Kerana di sini, kamu sudah merasakan hubungan ini cukup membebankan. Bayangkan, dia semakin mengejar. Tetapi when he keep a distance, dia menjaga jarak. Ini akan membuatkan kamu lebih penasaran. Nah, kerana berlandaskan penasaran ini, apa yang terjadi? Dia dapat menarik kamu seperti magnet. Itu yang terjadi di sini. Kita akan lihat dengan lebih jauh, teman-teman ya. Saya turunkan kamera dahulu ya. Apakah hal-hal lain yang membuatkan dia mengabaikan kamu? Nah, benar teman-teman ya. Orang yang banyak merenung seperti Four of Heart ini, banyak perenungan. Saya juga merasakan ini tidak semua mengenai kamu, tidak semua tentang kamu ya. Ini juga berkaitan dengan kondisi keuangannya. Orang ini banyak meragukan dan banyak perenungan detik ini ya, sesuatu yang mengganggu fikirannya teman-teman ya, sehingga dia seperti tidak dapat memfokuskan ya ke arah kamu. Kita lihat lagi ya. Memakai topeng, teman-teman. Di sini jelas terlihat ya. Beberapa di antara dia di sini memakai topeng, teman-teman. Mungkin ada yang menutup perasaannya dari kamu. Sehinggalah detik ini, dia seperti mungkin memberikan signal ya yang dia mencintai kamu. Tetapi dia seperti tidak jelas. Memakai topeng masih menutup ya sebahagian daripada perasaannya. Saya merasakan seperti dia mengabaikan kamu kerana orang ini tidak pernah benar-benar ya mengungkapkan rasa cinta itu kepada kamu. Maka dia seperti diizinkan ya, dibenarkan untuk mengabaikan kamu. Ada kad yang terjatuh, teman-teman ya. Saya abaikan kad yang jatuh itu ya di bawah meja. Kita lihatkan di sini ya. Entah mengapa teman-teman ya, intuisi saya tergerak untuk I have to pick up that card. Sebenarnya saya ingin abaikan kad yang jatuh di bawah meja, tetapi intuisi saya mengatakan saya harus ambil kad itu. Maka saya akan edit the video, ya. Saya akan pause and ambil kad itu sebentar, teman-teman ya. Okay guys, ini kad yang jatuh di bawah meja ya. Saya agak kaget ya ketika mendapat kad ini, perpisahan. Saya menangkap seperti beberapa di antara kamu, sama ada kamu ataupun si dia, yang seperti menggugat satu sama lainnya, threatening each other untuk berpisah. Mungkin ada pertengkaran sehingga salah satu daripada kamu mungkin mengungkapkan kata perpisahan ini. Lebih baik kita break off sahaja, seperti itu. Lebih baik kita berpisah. Saya merasakan orang ini cukup kecewa dengan kata-kata ini ketika adanya pertelingkahan di antara kalian ya, sama ada kamu dengan secara tidak sengaja ataupun dia dengan cara tidak sengaja mengungkapkan kata-kata ini. Let's berpisah. Apa kata kita berpisah dahulu? Begitu ya.
Ketika perkataan ini diungkapkan dengan cara tidak sengaja, saya menangkap ini cukup mengecewakan dia sehingga dia mengabaikan kamu. Nah, ada energi itu. Ini kad yang terjatuh di bawah meja ya. Sebenarnya saya ingin abaikan kad ini, tetapi entah mengapa ya, intuisi saya seperti bertegas untuk saya pick up ya, to take the card. Kita akan lihat lagi di sini ya. Hal-hal lain yang membuatkan dia mengabaikan kamu. Teman-teman, di sini ada ketakutan. Perkara-perkara yang lain teman-teman ya, yang berkaitan dengan perasaan takut ini. Mungkin kerana kondisi hubungan kalian ini tidak mengizinkan ya. Sama ada kalian ini mungkin sudah ada pasangannya ya. Mungkin ada bantahan daripada keluarga, membuatkan dia semakin takut untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ataupun dia takut jikalau cinta ini semakin kuat. Dan mungkin hubungan kalian ini, kalian masih tidak tahu ya, ke mana arah tuju hubungan ini. Ataupun dia mungkin takut dengan perkara-perkara lain ya, seperti pasangan masing-masing. Yang pasti teman-teman di sini ada ketakutan untuk mendekati kamu dengan lebih jauh. Maka dia abaikan. Ada ketakutan ya, ada yang pakai topeng, ada yang menutup perasaannya dan tidak mahu melayan apa yang sedang dia rasakannya, dan ada juga yang lainnya takut. Di sini yang pasti teman-teman, mungkin ada pertengkaran di antara kalian seperti saya sebutkan tadi ya, sehingga ada yang mengungkapkan perpisahan. Ini membuatkan dia cukup kecewa dan mengabaikan kamu. Saya merasakan teman-teman begini ya, khususnya kepada 3 kad yang terakhir ini ya, ini banyak mendorong ataupun men-trigger si dia kepada keraguan dan perenungan ini. Kad yang ketiga, 4 dan 5 ini seperti banyak men-trigger si dia ke arah kad yang pertama dan kedua, membuatkan dia banyak merenungkan hubungan kalian dan banyak keraguan, sehingga dia terpaksa mengabaikan kamu untuk seketika. Atau mungkin ada yang sudah diabaikan agak lama ya, kerana orang ini menimbang-nimbang, tidak tahu mencari jalan keluar kepada kondisi hubungan kalian. Maka dia mengalir sahaja, mengikuti arus. Seperti itu ya, kita lihat lagi. Apakah hal-hal lain yang membuatkan dia mengabaikan kamu? Belum bersedia teman-teman. Wah, begitu sinkron ya kad yang ditarik ini. Ada beberapa yang seperti saya sebutkan tadi, sangat cukup menyukai kebebasannya dan belum bersedia ke arah komitmen. Dia takut teman-teman, jikalau dia berjanji, memberikan kamu janji, tetapi dari segi hati dan perasaannya, dia masih belum bersedia ke arah sebuah komitmen untuk berkeluarga, benar-benar komit dirinya kepada kamu. Dia belum bersedia ke arah itu. Nah, apatah lagi kita ada 2 of coins atau 2 of diamonds ya, yang mengindikasikan jatuh bangunnya kondisi keuangan. Maka dia perlu seperti mengimbangi kondisi keuangannya dengan baik, teman-teman ya. Nah, bersebelahan dengan 2 of club ini mengindikasikan seperti orang ini mencari peluang yang lebih baik dalam hidupnya. Peluang ke arah penghasilan yang lebih baik. Maka dia belum bersedia untuk berkomitmen dengan kamu. Mungkin ingin menambah penghasilannya, seperti itu ya. Kita lihat lagi perancangan. Teman-teman, orang ini sepertinya banyak rencananya ya, banyak planning. Sehingga dia tidak mahu terburu-buru, terlalu cepat ya, dikejar oleh kamu atau mengejar kamu. Nah, kamu boleh lihat kepada perkataan yang tertera ya, di barisan kedua ini. Keraguan, banyak perenungan, memakai topeng, ada yang menutup perasaannya, ada yang digugat ya, mengenai sebuah perpisahan, sehingga menjadi takut, belum bersedia perancangan. Ini jelas terlihat mengapa dia mengabaikan kamu. Bottom of the deck, wow. Dia mengabaikan kamu atas alasan ini juga ya, healing. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang melibatkan keluarga masing-masing ya, mungkin ada ke arah itu sehingga dia terpaksa mendiamkan kamu dan mengabaikan kamu. Saya tidak merasakan orang ini tidak menyayangi, tidak mencintai kamu ya, kerana di sini tadi kita ada Queen of Clubs yang mengindikasikan saling jatuh cinta. Di bawah Queen of Club ini teman-teman ya, kamu lihat ya, ada 8 of Clubs. Perasaan cinta yang begitu kuat untuk kamu sebenarnya. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Ada ketertarikan yang seperti magnet. Di sini saya merasakan saling jatuh cinta ya. Perasaan yang seperti bersemangat sekali ya untuk bertemu satu sama lainnya. Seperti sudah tidak sabar untuk bertemu, tidak sabar untuk mengungkapkan sesuatu kepada satu sama lain, ingin mencari dia, dia ingin mencari kamu.
Dan orang ini cukup galau teman-teman ya, memikirkan kamu detik ini. Cukup galau memikirkan kondisi kalian kerana dia sedar dia mengabaikan kamu. Baik teman-teman, zodiak yang terkuat terbaca di sini ya adalah Cancer, Sagittarius, Leo, Pisces, Libra, Virgo. Sagittarius sudah saya sebutkan tadi ya. Dan juga kehadiran zodiak yang lain ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Leo. Tiga-tiga teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius cukup kuat dalam bacaan hari ini, dan juga Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat adalah ketiga-tiganya, Pisces, Cancer, Scorpio. Baiklah teman-teman, seseorang yang bilang cinta tetapi mengabaikan kamu. Kita cuba lihatkan, apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu detik ini ketika dia mengabaikan kamu ya. Ketika kamu merasakan orang ini seperti sudah lama mengabaikan kamu, bagaimanakah perasaan dia detik ini? Jikalau apa yang saya sebutkan tadi ya, apa yang sudah saya terangkan tadi mungkin tidak meyakinkan kamu, seperti apakah perasaan terdalam si dia kepada kamu detik ini? Wow. Di sini teman-teman, ini mengindikasikan cinta mati ya. Cinta sejati yang tidak ada tarikh luputnya. Maksudnya begini teman-teman. Cinta yang tidak ada tarikh luputnya, cinta yang timeless begitu ya. Sampai kapanpun teman-teman ya, cinta yang sentiasa wujud di hatinya sampai kapanpun. Sampai bila-bila sahaja. Perasaan yang sentiasa wujud ketika memikirkan kamu. Perasaan ini sentiasa ada di hatinya, sama ada orang ini berdekatan, berjauhan, atau telah pergi meninggalkan kamu. Perasaan ini tetap ada. It's a timeless feeling yang sentiasa wujud di hatinya. Saya memerhatikan daripada observant ini ya, seseorang yang masih mengikuti kehidupan kamu. Sama ada berdekatan atau berjauhan, dia masih memantau kamu. Seseorang yang masih seperti memantau kamu dari kejauhan, mungkin melalui social media sosial teman-teman ya, ataupun dia memantau kamu dengan cara lain. Seseorang yang masih mencari tahu akan diri kamu melalui kawan-kawan, melalui internet, melalui siapa sahaja ya. Seorang yang mempunyai perasaan timeless terhadap kamu dan masih mencari tahu akan diri kamu. Nah, di sini teman-teman ya, saya menangkap energi dari tadi lagi, workaholic ya. Dia seperti merasakan ya, kamu ini mengarahkan energi kamu dengan menyibukkan diri kamu demi melupakan dia. Ini sebuah energi yang dapat dia rasakan. Kamu sengaja menyibukkan diri kamu agar kamu dapat melupakan dia. Jelas terlihat di sini ada 10 of Cups yang mengindikasikan cinta yang cukup membebankan kamu. Orang ini faham sedalam manakah cinta kamu untuk dirinya. Dia dapat merasakannya ketika memerhatikan kamu, mungkin melalui internet ataupun dari kejauhan. Dia dapat merasakan yang kamu ini menyibukkan diri kamu agar kamu tidak terpaku, tidak terfokus energi kamu kepada dia. Kamu memilih untuk tidak memikirkan dirinya lagi. Maka di sini bagaimanakah dia menganggap kamu tadi? Dia menganggap kamu yang sudah semakin hari semakin menjauh. Di sini jelas terlihat ya, orang ini begitu penting untuk kamu sehingga benar-benar ya membebankan kamu. Bottom of the deck, joy and happiness. Ketika memikirkan kamu, perasaan yang timeless ini ya, dia merasakan perasaan yang begitu bahagia, begitu indah, sayang untuk melepaskan kamu. Ada perasaan yang cukup nyaman, cukup bahagia di sini sehinggalah detik ini. Ketika saya melakukan bacaan ini ya, walaupun orang ini sudah mengabaikan kamu, tetapi perasaan itu masih wujud. Okey guys, kita akan lihat lagi. Wow, kamu boleh melihat cahaya matahari teman-teman ya, yang masuk dari jendela saya. Begitu panas hari ini teman-teman. I can barely feel the aircon. Pasang aircon pun tak rasa sejuk teman-teman ya. Wow, begitu panas sekali. Kita lihatkan di sini. Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Nah, di sini teman-teman, mungkin ada penjelasan ya terhadap mengapakah dia mengabaikan kamu walaupun sebenarnya ada rasa cinta, ada rasa sayang. Tetapi mengapa dia pergi? Mengapakah dia mengabaikan kamu? You are so kind to me.
Kamu tahu teman-teman, segala kebaikan kamu, itu masih dia ingat sehinggalah detik ini. Betapa lembutnya kamu, betapa baiknya kamu, segala sesuatu yang baik tentang kamu itu, dia seperti memegang itu ya di hatinya. Dia dapat merasakan kamu ini seorang yang cukup baik. Kita lihat lagi ya. I'm so confused. Ada kalanya ketika dia mengabaikan kamu, dia jadi bingung sendiri. Dia tidak pasti apa yang dia lakukan ini adalah tepat. Ketika dia mungkin disudutkan ya oleh pasangannya, orang lain, keluarganya, ibunya, sehingga dia menjadi bingung. Tidak tahu lagi apa yang perlu dia lakukan. Di sini dia sering mengingati kamu, mengingati kebaikan kamu. I'm shocked at your existence in my life. Sebenarnya dia cukup kaget sekali ya dengan kehadiran kamu dalam hidupnya. Sehinggalah detik ini, perasaan timeless ini masih lagi berjalan. Sehingga dia masih terkejut, masih kaget ya ketika memikirkan kamu tidak menyangka orang sebaik kamu hadir dalam hidupnya. You are my dream come true. Melalui pembacaan hari ini teman-temannya, ini lebih ke arah pengakuan si dia kepada kamu. Saya menangkap energi yang seperti ingin memujuk. Lebih ke arah ingin memujuk kamu melalui bacaan hari ini, walaupun dia sedar dia mengabaikan kamu. Ini seperti kata-kata yang ingin memujuk kamu. Tidak memperlihatkan mengapa dia mengabaikan kamu, tetapi lebih menangkap energi seseorang yang ingin memujuk. You are my dream come true. Dengan kamu, mimpi itu menjadi kenyataan. You hold the key to my heart. Ada pengakuan teman-temannya walaupun dia mengabaikan kamu, kamu pemegang utama kunci ke hatinya. Tidak ada orang lain yang dapat membuka kunci ini selain kamu. Dia merasakan walaupun dia mungkin mengabaikan kamu, melayan orang lain ya, terpaksa disudutkan seperti ini, kamu tetap pemegang kunci yang tepat ke hatinya. Orang ini tidak dapat menjelaskan ya cara saya memandang kartu-kartu hari ini. Selain daripada barisan pertama dan kedua ya, tidak ada apa yang dapat dia jelaskan di sini mengapa dia abaikan kamu. Ini saya bincangkan secara jujur. Kerana kad-kad ini lebih melihatkannya, dia ingin memujuk kamu. Tetapi tidak menerangkan mengapa dia mengabaikan kamu, lebih kepada memujuk hati kamu. Why can't I come near you? Dia mempersoalkan teman-teman ketika dia tidak dapat memberikan kamu alasan yang lain, mengapakah dia mengabaikan kamu, kini dia pertanyakan, mengapa dia tidak dapat mendekatkan dirinya dengan kamu? Nah, di sini kamu ada jawapannya. Kamu sebenarnya tahu mengapa orang ini mengabaikan kamu. Mengapakah dia begitu takut untuk mendekatkan dirinya dengan kamu? Apakah dia dipengaruhi oleh ibunya, makciknya, kakaknya, atau ada pasangannya? Dia juga persoalkan mengapakah dia tidak dapat mendekatkan dirinya dengan kamu. I can't handle any more heartbreak. Untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu ya, dia seperti sudah tidak sanggup lagi ya untuk berulang kali menyakiti dirinya sendiri. Kerana dia tahu teman-teman ke depannya nanti pasti akan ada heartbreak. Sesuatu yang cukup mengecewakan. I wish I could hold you. Detik ini teman-teman seperti saya katakan tadi ya, kad-kad pesan ini, kartu-kartu pesan ini lebih ke arah memujuk. I wish I could hold you. Seperti dia tidak mahu lagi memberikan kamu alasan mengapakah dia mengabaikan kamu. Tetapi lebih seperti ingin melepaskan rindu, ingin memeluk kamu, dan seperti ingin memujuk kamu di sini. Itu yang saya tangkap dari bacaan hari ini ya. Orang ini mungkin benar-benar sedang healing teman-teman ya. Ketika sedang healing ya, energinya memang akan begini. Lebih ke arah memujuk ya untuk mendamaikan situasi di antara kalian. Itu yang saya tangkap di sini ya. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin terpaksa berbohong. Kerana dia tidak tahu ya, alasan apakah untuk diberikan kepada kamu ketika dia mengabaikan kamu. Nah, seperti itu ya. Tetapi di sini lebih ke arah memujuk. Baiklah teman-teman, kita akan buka beberapa initial ya untuk bacaan kali ini. Di sini ada huruf K kilo, W watermelon, P Papa, R Romeo. Wow, ada perkataan PR di sini ya, public relation. Mungkin seseorang yang bekerja dengan orang banyak ya, yang memerlukan dia untuk banyak berbicara
banyak berkomunikasi ya, public relation seperti itu ya. Ada huruf R Romeo, O Oscar, M Mike, A Alpha, A Alpha, T Tango, L5, C Charlie, wow, see you, seseorang yang ingin bertemu dengan kamu ya. Mungkin orang ini sedar dia sudah lama mengabaikan kamu dan ingin bertemu dengan kamu ya, kerana ada see you di sini ya. C Charlie, U Uniform, H Hotel, dan terakhir sekali ada huruf N Norway. Seseorang yang sedang mengabaikan kamu detik ini, apakah dia ingin bertemu dengan kamu untuk curhat, untuk memeluk kamu, untuk menjelaskan keadaan? Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Di sini juga ada MAT ya. Mungkin ada nama seseorang yang namanya Matt seperti itu teman-teman ya. I don't know. KWPROMATLCUH dan N. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Keep your spirit up and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.